Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah masih tetap diberikan kesempatan oleh Allah menikmati kehidupan ini, masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita rutin. Ya, kita masih ketemu secara online. Alhamdulillah, mudah-mudahan kasus COVID ini terus menurun, sehingga sebelum kalian menghadapi ujian nasional, paling tidak 1-2 kali kita bisa bertatap muka sebelum nanti kemudian rangkaian pelajaran ini selesai, kemudian kalian siap-siap untuk menghadapi ujian nasional. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, materi kita tentang ibadah ya. Jadi saya mencoba kembali lagi, walaupun ini mungkin sudah pernah dulu saya sampaikan, apakah di kelas 10 atau di kelas 11. Saya hanya ingin sekedar mereview kembali ya, mengulang kembali ya, karena ini merupakan persoalan yang paling pokok ya. Mengenal Muhammadiyah kemarin dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi budaya ya, tapi ini yang lebih inti sebenarnya ya, bagaimana kita beribadah, karena itulah merupakan kewajiban mutlak kita hadir di muka bumi ini. Oke, saya mulai dengan sistem pembagian hukum Islam. Ya, secara umum dalam hukum Islam itu ada 4 hukum. Pertama yang terkait dengan ubudiyah atau ibadah. Ya, ibadah itu adalah persoalan mahdah. Ya, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Karena dia merupakan persoalan mahdah, maka kita tidak boleh menambah-nambah atau mengurangi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bersolat, cara sholat, cara suci, bersuci, membayar zakat, melaksanakan puasa, naik haji, itu semua ada tuntunannya. Ya, tuntunannya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat, kalian jangan bikin aneh-aneh. Ya. Nah, tata cara sholat, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tidak boleh kita membuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat saya sholat. Begitulah sabda Nabi. Bagaimana tata cara takbirnya ya. Nah, itu adalah persoalan ibadah. Kemudian munakahat. Apa itu munakahat? Ya, munakahat perkawinan, rujuk, nafkah istri dan anak, perceraian. Jadi munakahat ini terkait dengan kehidupan keluarga ya. Nah, jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Bahkan persoalan-persoalan yang kecil pun ya, masuk WC, keluar dari kamar mandi, bagaimana adab ketika di dalam kamar mandi, bagaimana adab ketika buang air, itu diatur sangat detail di dalam Islam. Apalagi persoalan keluarga ya, bagaimana tata cara nikah, bagaimana adab seorang istri, bagaimana etika seorang suami, bagaimana cara mendidik anak. Nah, itu semua diatur dalam Islam. Kemudian ada persoalan muamalah. Muamalah ini jual beli, utang piutang, hukum gadai, ya, cara berpakaian, bersilaturahmi, media sosial, berteknologi, itu semua adalah muamalah. Antum a'lamu bi amri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih paham tentang persoalan dunia. Ya. Kemudian ukubat. Ukubat itu ya terkait dengan sistem politik, pemerintahan, bagaimana membangun hubungan dengan luar negeri. Bahkan ukubat ini adalah hukum yang mengatur tentang etika dan adab dalam berperang. Ya, jadi di Islam itu diatur juga itu bagaimana caranya berperang, apa saja etika-etika dan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika kita berperang. Nah, itu namanya ukubat. Ibadah sendiri berasal dari kata abdun ya, yang secara etimologi berarti mengabdi atau menyembah. Abdul, hamba ya. Nah, sehingga ibadah yang dimaksudkan adalah sebagai sarana mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Arti lain dari ibadah ini adalah taat, menurut, mengikuti, dan dapat juga diartikan sebagai doa. Jadi kita ini semua adalah Abdul Hanif, hamba yang berusaha senantiasa lurus. Nah, jadi kita ini semua hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Yang namanya hamba tidak boleh kita membangkang dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Disuruh sholat, jangan membangkang, jangan sombong, ya. Jangan kamu pikir, saya tidak sholat, tidak akan apa-apa. Ya, sekarang belum kalian rasakan. Kelak nanti di yaumil hisab, kita akan minta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita lakukan. Kenapa kau tidak sholat? Malah saya. Nanti kalian akan menikmati hukuman dari Allah. Karena itulah, ya, setiap hamba yang tidak mau dengar apa kata Tuhannya pasti akan dapat hukuman. Jadi ibadah itu berasal dari kata abdun. Pengertian ibadah adalah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi ibadah itu adalah merupakan media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus mendekatkan diri? Ya, kita ini hamba. Banyak-banyaklah kita mendekatkan diri dengan Tuhan kita. Karena kelak ketika kita dekat dengannya, insya Allah kita akan mendapatkan balasan nanti kelak di yaumil hisab, di hari kiamat. Kita tidak akan hidup abadi, ya adik-adik, anakku sekalian, ya. Jangan nambung, jangan sombong, ya. Tidak ada yang kita bisa sombongkan di dunia ini. Iya, mungkin sekarang kalian bisa sombong, masih memiliki fisik yang kuat, ya. Biar tidak pakai masker, tidak usah pakai masker. Kan saya juga tidak mau sakit corona. Iya, mungkin karena fisikmu masih kuat. Nanti kelak, ya, ketika perjalanan hidupmu mengantarkan pada suatu situasi tertentu, ya, di mana kalian sudah tidak lagi memiliki fisik yang seperti sekarang ini, disitulah baru kemudian kita rasakan bahwa ternyata tidak ada gunanya kita untuk menyombongkan diri. Iya, disuruh sholat tidak mau, ya, nanti kita rasakan. Ya, sebagai guru kemuhammadiyaan, sekali lagi saya menekankan kepada anak-anakku sekalian, ya, nakal itu lumrah, itu alamiah. Tidak ada orang yang tidak pernah nakal, tapi jangan sombong. Itu saya. Ya, salah satu bukti orang yang sombong itu adalah kalau disuruh dia sholat tidak mau sholat. Padahal nanti kelak di yaumil hisab, itulah yang akan pertama kali dihitung oleh Allah. Ketika sholat kita diterima, maka insya Allah segala amal-amal kita juga akan diterima. Tapi kalau sholat kita tidak diterima, tunggu saja bagaimana. Ya, mau jadi apa kalian? Ya, sudah pasti kalian akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Ya, masih belum percaya tentang siksa neraka? Silakan buka Quran. Ya, bahkan para sahabat itu ketika Rasulullah mengimam sholat, membacakan surat tentang hari kiamat, semua jamaahnya itu menangis, membayangkan itu bagaimana itu siksa dan pedihnya itu api neraka. Ya, jangan sombong anak kalian. Mau jadi apapun kalian di dunia ini, ya, mau jadi ahli di bidang perbankan, ahli di bidang farmasi, ahli di bidang permesinan mobil, ahli di bidang mesin motor, ahli di bidang merakit komputer, ahli di bidang multimedia, apapun keahlian kalian, jangan lupa sholat. Jangan tinggalkan sholat, itu kewajiban mutlak. Apapun keadaannya, sepanjang kalian sadar, sholat. Tidak mampu berdiri, tidur. Tidak mampu tidur, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, dengan niat, dengan isyarat, sepanjang kalian sadar. Ya, kecuali kalau kita sudah koma atau dalam keadaan pingsan atau mungkin sudah meninggal, itu gugur kewajiban sholat itu. Tapi sepanjang kalian sadar, tidak boleh kita tinggalkan sholat, tidak boleh. Ya, nah, jadi saya tekankan berulang-ulang ini kepada anak-anakku sekalian, karena saya ingin kalian juga bisa masuk surga. Kita sama-sama masuk surga, insya Allah, ya. Di dalam Al-Quran kata ibadah disamakan dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, insya Allah seluruh umat Muhammad itu akan masuk surga, kecuali orang yang syirik. Ya, apa itu syirik? Orang yang menduakan Allah, seakan-akan ada kekuatan lain yang seimbang dengan Allah, pakai jimat, itu syirik itu.
Kenapa pakai jimat? Supaya saya selamat. Ya, pernah kamu ada dengar riwayatnya Rasulullah itu pakai jimat? Padahal Rasulullah itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. 1 kali 24 jam itu Jibril selalu menyertai beliau. Tapi ada kalian pernah dia pakai jimat? Ya? Tidak perlu. Itu sama dengan mempersekutukan Allah. Seakan-akan kekuatan Allah sama dengan yang ada di dalam jimat kita itu. Ya? Mau cari rezeki, kemudian pakai penglaris, pakai apa semua, tidak usah. Itu kita akan menggadaikan kehidupan abadi kita dengan sesuatu yang seperti itu. Mau apa? Mau kaya, pelihara parakang, pelihara babi ngepet, pelihara tuyul. Itu semua pekerjaan jin itu, yang kemudian mencoba untuk menyesatkan manusia dengan godaan-godaan dunia. Ya? Mengejar harta banyak. Mau apa? Mati juga tidak ada. Ya? Mati kau syirik, innalillah, na'udzubillah min zalik. Kita menggadaikan kehidupan kita yang abadi di akhirat dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak abadi. Kita hidup di dunia ini paling 60 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya. Kumpulkan kekayaan, berapa lama kita nikmati. Tapi gara-gara itu kita abadi di neraka. Lah, tidak ya, jangan sampai ya. Lalu sekali ya. Pada ayat lain Allah berfirman, di dalam Quran surat Yasin ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'ad, ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu ya anak-anak Adam, ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu, jangan kamu menyembah syaitan, sesungguhnya innahu lakum, ya, innahu lakum, ya, bahwa sesungguhnya dia itu bagi kalian, setan itu aduwwum mubin, ya, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, jangan sekali-kali kita menyembah setan atau bersekutu dengan setan. Ya. Ibadah merupakan suatu tindakan yang mempunyai hakikat dan tujuan. Manusia melakukan ibadah berusaha untuk membawa kondisi objektifnya kepada kondisi idealnya, yaitu khalifah di muka bumi. Ya, jadi kehadiran kita di muka bumi adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya. Nah, salah satu tugas kita di muka bumi ini adalah melakukan ibadah. Ya. Ya. Mana dasarnya? Ya, surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Bahwa tidaklah aku menciptakan golongan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ya, jadi tugas kita di dunia ini pertama sebagai khalifah, mengelola bumi ini untuk kemaslahatan bersama. Jangan egois. Ya, mau makan sendiri tidak boleh. Kemudian tujuan lainnya adalah ibadah. Tidak ada. Kalian mau apa? Makan? Ya harus bernilai ibadah. Maka gimana caranya supaya makan itu bernilai ibadah? Makan dengan tangan kanan, karena kata Rasulullah, jangan kalian makan minum dengan tangan kirimu, karena sesungguhnya setan itu makan minum dengan tangan kiri. Buang air akan bernilai ibadah kalau kita menurut sesuai dengan tuntunan syariah. Apa itu? Masuk WC dengan kaki kiri, kemudian sebelum masuk WC membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal haba'is. Di dalam WC tidak lama-lama, kemudian keluar WC dengan kaki kanan, setelah di luar kemudian membaca ghufranaka atau alhamdulillahillazi azhabi wa'fu anhi. Insya Allah kalau kita laksanakan itu akan menjadi nilai ibadah buat kita. Ya. Berteman, belajar, kalau semua kita laksanakan dalam rangka untuk mencari kebaikan, insya Allah semua akan bernilai ibadah. Ya. Perbaiki motornya orang, tujuannya kita mencari nafkah, kemudian kita juga ingin membantu orang, 2 kali dia punya pahala. Ya. Perbaiki mobilnya orang, selain kita ingin mendapatkan nafkah dari situ, imbalan atas jasa yang kita berikan kepada orang yang mobilnya rusak, kita juga kemudian akan memberikan kebaikan kepada orang. Coba bayangkan ya, bersyukurnya orang itu mobilnya rusak, kalian perbaiki, kemudian dia bisa pakai kembali mobilnya itu, bersyukur betul dia. Sepanjang dia gunakan itu untuk kebaikan, insya Allah juga akan mendapatkan pahala kalian dari kegiatan itu. Oke.
Nah, kemudian prinsip ibadah bahwa yang pertama yang berhak disembah itu hanya Allah. Kemudian jangan melaksanakan ibadah melalui perantara. Berdoa itu langsung kepada Allah, ya, tidak lewat kuburan, tidak lewat tempat-tempat yang kita anggap dikeramatkan, tidak boleh. Walaupun kuburan itu adalah orang-orang alim, ya, jangan. Bisa saja nanti kita merusak akidah. Kemudian ikhlas, ya. Sholat itu bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena dimarah papa, bukan karena marah mama, takut kepada guru, bukan. Tetapi semata-mata kita itu ikhlas sholat kepada Allah karena kita ini sadar bahwa kita ini hamba. Kemudian ibadah itu sesuai dengan tuntunan, tidak boleh kita bikin-bikin. Cara takbirnya bagaimana, cara mengangkat tangan bagaimana, cara rukunya bagaimana, cara sujudnya bagaimana, itu semua harus mulai tuntunan. Makanya perlu belajar. Kemudian memelihara keseimbangan antara unsur rohani dan jasmani. Ya, memelihara maksudnya itu kita mampu menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani. Jangan jasmani saja. Misalnya kalian karena hanya ingin memuaskan syahwat, memuaskan keinginan, begadang, nonton bola, main game sampai tengah malam, akhirnya apa? Tidak sholat subuh, atau badan kalian akan cepat capek. Kenapa? Karena malamnya begadang, siangnya tidur sampai jam 10, itu tidak sehat. Itu tidur pagi, kenapa? Karena malamnya begadang, itu tidak sehat itu. Jadi jangan kalian merusak rohani kalian dengan kebutuhan jasmani. Makan untuk tobat, ya, tidak pikir itu bagaimana di dalam itu, ya, akhirnya banyak penyakit karena terlalu kuat makan pedis, makan asam. Ini sekarang belum kalian rasakan, nanti kalau kalian sudah tua, sudah berumur, baru kalian akan rasakan itu akibat kalian tidak mampu menyeimbangkan antara rohani dan jasmani. Kemudian ibadah itu mudah dan meringankan, ya. Tidak ada orang dibebani dengan ibadah. Setengah malam saya sholat, ya, karena memang kau tidak dibiasakan. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ya, bagaimana itu para alim ulama, bagaimana orang-orang soleh itu, ya. Jangankan bangun subuh, sebelum subuh mereka sudah bangun sholat tahajud. Berat buat mereka? Tidak, karena sudah biasa. Jadi biasakan dirimu untuk tidak ada yang berat kalau kita terbiasa. Tapi kalau tidak terbiasa memang berat. Makanya dibiasakan terus kita sholat, ya. Anak-anakku alhamdulillah, kalau kalian itu terbiasa, insya Allah itu kita akan punya alarm sendiri itu. Ketika sudah waktu sholat, astaga sudah jam 12, sudah waktu duhur, ya. Jadi teruslah kita beribadah, dan kemudian kita terus membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah. Oke, demikian saja dulu pertemuan kita pada pekan ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.